Selamat pagi Bu Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik, apa ada pelajaran di kelas? Sudah selesai, sekarang masih istirahat. Baik, karena udah istirahat, jadi kita bisa berdiskusi agak panjang tentang supervisi yang akan kita lakukan. Baik Bu, hari ini kita akan berdiskusi sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan merasakan supervisi di kelas itu. Namun dalam supervisi ini ada beberapa tahapan, yaitu tahap pra-observasi sebelum menggunakan pembelajaran di kelas, kemudian observasi di kelas saat dengan pembelajaran, kemudian terakhir diskusi pada saat pasca observasi seperti ini. Baik Pak. Ya, Ibu, adapun tujuan dari supervisi yang akan dilakukan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita melakukan diskusi pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Bu ya? Ya, baik Pak. Nah Bu, sebelum kita lanjut, kita melaksanakan supervisi ini, nanti apa yang Ibu ingin dapatkan setelah melaksanakan supervisi ini? Baik Pak, melalui diskusi ini saya berharap bisa meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran dan bisa lebih menguasai kelas dalam proses pembelajaran, sehingga kelasnya menjadi lebih aktif Pak di kelas. Iya, baik Bu, itu sangat baik sekali. Dalam pembelajaran nantinya apa materi dan tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai nantinya? Ya, saya mengambil pada mata pelajaran IPAS tentang rantai makanan. Untuk tujuannya saya lampirkan di FPP. Dan akan saya coba jelaskan tujuan yang sudah saya rancang. Adapun tujuannya di sini saya mengambil 3 tujuan. Yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan penuh percaya diri. Untuk tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan cepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat rantai makanan dengan tepat. Ya, itu bagus sekali. Itu ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Ya, adapun area pengembangan yang ingin saya capai yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dan membuat gambar rantai makanan, Pak. Oh iya, ini berarti fokusnya pada pembuatan rantai makanan yang jelasnya, kemudian dari rantai makanan itu pengertian dan Dikembangkan. Baik Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu buat tadi, apakah langkah-langkah yang dilaksanakan nantinya saat melaksanakan pembelajaran? Ya, langkah-langkahnya ada 3 Bapak, ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun kegiatan pendahuluannya, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada siswa. Setelah itu mengecek kehadiran siswa, apakah ada yang tidak sekolah ataupun tidak beserta alasannya. Setelah itu saya akan mengajak siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme, saya akan mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setelah itu saya akan memberikan pertanyaan pemantik seperti apakah anak-anak mengetahui makanan dari sapi. Dan setelah itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ke siswa. Pada kegiatan inti di sini yang pertama itu adalah peserta didik mengamati gambar pada slide PowerPoint. Setelah itu saya akan membagikan lembar kerja kepada peserta didik. Nah, pada kegiatan ini saya juga mengiringi dengan ice breaking Pak, ya, supaya kelasnya menjadi lebih hidup dan anak-anak tidak bosan dalam belajar. Nah, pada diskusi kelompok ini saya juga membagi menjadi 3 kelompok. Ada yang kelompok dengan kemampuan baik, saya akan memberikan LKPD. Setelah itu ada kelompok yang kurang baik pemahamannya, saya akan memberikan LKPD dengan menempelkan gambar yang sesuai dengan penjelasan dari sederhana. Setelah itu yang ketiga, kelompok
kelompok ketiga adalah peserta didik dengan lebih banyak memiliki kemampuan kurang baik dibandingkan baik. Ya, mereka akan mengerjakan KPD yang sederhana saja. Setelah itu nanti peserta akan menyampaikan hasil presentasinya ke depan. Ya, selagi menyampaikan hasilnya di depan, mungkin saya akan berkeliling kelas menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan KPD-nya. Setelah itu, setelah kegiatan diskusi, maka saya akan melakukan kegiatan penutup. Nah, di penutup ini kita akan saya bersama anak-anak akan menyimpulkan pembelajaran. Setelah itu, saya akan memberikan refleksi kepada anak-anak. Setelah itu, setelah semuanya sudah dianggap mampu dimengerti oleh siswa, maka saya akan menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Ya, bagus sekali Bu, lengkap sekali. Jadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup sudah lengkap. Nah, biasanya dalam pembelajaran itu tentu banyak kita akan menghadapi berbagai masalah. Nah, kalau boleh tahu apa yang menjadi tantangan atau masalah yang mungkin akan timbul di kelasnya? Ya, adapun tantangan dan masalah yang sering saya hadapi di kelas itu biasanya siswa kurang fokus dalam belajar Bapak dan lebih asik mengobrol dengan temannya. Jadi 1-2 kali mungkin saya bisa menegur, tapi ini juga merupakan masalah dalam proses pembelajaran saya karena dia lebih asik mengobrol dengan temannya. Ya, itu ya, memang dalam pembelajaran itu banyak tantangannya. Salah satunya adalah siswanya kurang fokus ya. Nah, apa strategi yang menurut Ibu yang efektif nantinya atau media yang perlu Ibu persiapkan? Ya, adapun strategi yang akan saya berikan yaitu menambah sumber belajar yang menarik sesuai dengan kesiapan belajar siswa, seperti memberikan media poster, slide PowerPoint, video, dan menggunakan IT seperti Chromebook Bapak. Ya, nanti sudah bisa digunakan berbagai sumber belajar sehingga anak-anak akan tertarik untuk belajar ya, bagus sekali Ibu. Nah, kapan Ibu siapkan medianya Ibu? Biasanya saya siapkan medianya sehari sebelum pembelajaran Bapak. Oh ya, berarti kita sudah bisa mengecek apa kesiapannya untuk besoknya ya. Nah, untuk jadwal observasi sendiri nanti kapan bisa kita lakukan? Hari Jumat bisa Bapak lagi 2 hari. Oh iya. Baik, dari kita sudah sepakat itu dari 2 hari. Nah, apa tindak lanjut bila pembelajaran yang Ibu sampaikan itu berhasil? Ya, apabila pembelajaran yang saya laksanakan berhasil, maka saya akan sering menggunakan metode berdiferensiasi pada pembelajaran berikutnya. Ya, bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang rencana dan ini persiapan Ibu berjalan dengan baik. Nah, nantinya untuk pembelajarannya akan lebih aktif lagi. Baik Bu, nanti di observasi saya akan mencatat langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan di kelas sebagai bahan untuk observasi. Baik Pak. Baik Bu, karena itu sudah cukup, kita cukupkan aja diskusi saat hari ini. Sampai bertemu di hari Jumat nanti dalam kegiatan observasinya. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diskusi hari ini. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Hormat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Ya, hari ini Guru akan mulai pembelajaran. Sebelum itu, untuk kelas siapa saja yang tidak sekolah hari ini? Respa, Adi, Widi, ya, Nesya. Itu aja ya. Nah, Ibu Guru Desta, jadi ada 4 orang yang ada 5 orang yang tidak sekolah. Ya, ada yang sudah mengirim suratnya, ada juga yang sudah langsung WA guru. Ya. Nah, Nana,
Garuda Pancasila. Anak-anak sudah hafal dengan lagunya? Sudah yakin ya, sudah hafal dengan lagunya. Mari kita nyanyikan ya, guru kentung yang mana ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hari proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, siap untuk belajar? Sudah. Oke, biar tambah semangat. Tepuk semangat. Oke, sudah siap untuk belajar anak? Sudah. Are you ready? Go! Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan, ya, mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup. Setelah itu nanti melalui kegiatan hari ini anak-anak akan mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan, dan yang terakhir guru harapkan anak-anak bisa membuat rantai makanan. Ya, sudah siap untuk belajar anak? Sudah. Perhatikan video yang akan guru putarkan ya. Rantai makanan pada suatu ekosistem. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita kenali rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan beruang. Selanjutnya, beruang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan dicampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Sudah tahu kan rantai makanan ekosistem? Sampai jumpa. Gambar yang ada di slide Papa. Ya, ini adalah contoh rantai makanan yang terjadi pada di ekosistem sawah. Ya, jadi yang pertama, padi dimakan tikus. Terus tikus dimakan kata dimakan ular dimakan nah elang ini jika mati akan diuraikan yang disebut dengan dekomposer, ya, pengurai, akan diuraikan. Jadi perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup itu disebut dengan rantai makanan. Ya, ulangi, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jadi ada banyak sekali contoh ekosistem yang bisa kita temukan. Ya, bisa ada ekosistem di laut, di sawah, di hutan, ya anak ya. Mengerti anak? Ya, guru sekarang akan bagikan sumber belajar anak-anak. Dan guru akan bagikan lembar kerja siswa. Ya, nanti anak-anak diskusikan dengan teman sebangkunya. Ya, diskusikan dengan teman sebangkunya, beri nama, kelas. Sudah semua dapat anak-anak? Ya, diskusikan dengan teman sebangkunya, langsung dijawab ya.
Sudah semua tahu jawabannya? Siapa yang kita bahas bersama-sama ya? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Okta. Ke depan Okta sama teman-temannya. Nanti kalau ada yang mempunyai jawaban berbeda, bisa sampaikan juga ya Nana ya.
pembelajaran ataupun anak ke perpustakaan nanti mencari lagi sumber-sumber tentang rantai makanannya anak ya. Bisa anak? Oke, semua berdiri dulu, berdiri. Lampu ceria. Nah, ulang lagi yang keras suaranya. Lampu ceria. Oke. Nah, siapa yang tahu hari ini kita belajar apa saja? Siapa? Angkat tangannya. Ya, Nindya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa di mana rantai makanan Iya, ada lagi yang berbeda? Ya, Mopi. Iya, bagus sekali ya. Jadi anak sudah mengerti semua tentang rantai makanan? Sudah. Sudah bisa membedakan mana produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, sudah anak? Sudah. Iya. Nah, bagaimana perasaan anak sekarang? Senang belajar hari ini? Iya. Nah, anak, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Ambil sikap yang baik, dulu yang baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama yang sudah masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Iya. Baik, pada hari ini kita akan melakukan diskusi tentang sekarang kegiatan adalah kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan kemarin di kelas 5 observasinya. Sekarang adalah kegiatan pasca observasi di mana kiranya akan berdiskusi terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah dilakukan di kelas. Baik, Bapak. Ya, nah apa yang Bu Sakna harapkan dari percakapan kita hari ini? Baik, dari percakapan hari ini saya berharap dapat merefleksikan diri dari kegiatan pembelajaran kemarin dan mencari cara untuk meningkatkan pembelajaran di pembelajaran selanjutnya. Ya, agar merefleksi hasil observasi yang kemarin, Bu ya. Ya. Nah, apa yang Bu Rana perasaannya, perasaan Bu Rana terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Pada saat kegiatan observasi, awalnya saya merasa tegang, namun seiring berjalannya waktu, kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Ya, itu ada ya, karena Bapak ikut di dalamnya, ya, saya tegang jadinya. Ya. Kemudian, baik, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas. Ya Pak, untuk area pengembangannya yaitu untuk pengetahuan siswa tentang pengertian rantai makanan, mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan, dan untuk keterampilannya di sini saya ada anak-anak untuk membuat gambar rantai makanan. Berarti memberikan pengetahuan tentang rantai makanan, kemudian membuat gambar rantai makanan. Ya. Ya, Bu. Nah, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Sudah berjalan sesuai dengan rencana ya. Ada perjalanan. Baik Bu, berarti sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan baik. Masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang saya hadapi atau yang sering terjadi
yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Artinya siswa tersebut kurang fokus dalam pembelajaran. Ya, berarti dalam itu anak-anak masih Ya, masih ada ramai. yang pasif, ada yang aktif. Ya, nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompoknya Bapak, dengan jumlah siswa yang terlalu banyak di setiap kelompoknya, mungkin nanti di sini saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat belajar anak. Seperti gaya belajarnya, ada yang visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Ya, pasti akan ada pembagian kelompok ya. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan Bu Ratna. Pada saat nanti proses pelajaran ke depan, Bu Ratna nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik ya, seperti mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berhasil dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan yang kemarin Bu ya. Saya tunggu nanti cerita Bu apakah bisa terrealisasi atau tidak. Baik, Pak. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan perubahan dengan rencana yang akan disampaikan? Mungkin untuk rencananya itu saya akan melakukan pada semester 2. Semester 2 ya. Semester 2 berarti di awal tahun pelajaran baru semester 2 ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, banyak semester 2 di awal ya, minggu pertama mungkin ya, yang depan. Baik Bu, itu diskusi atau pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ada kesempatan dalam meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi ini. Ya, saya tunggu nanti setelah Ibu melakukan perubahan di kelas. Baik, Pak. Terima kasih.